kejadian di China itu sebelum pertandingan bahkan sudah terjadi dinamika yang cukup tinggi. Ya Pak Marzi, benar ya. Tapi kita berhitung-hitung, kalau itu dilakukan saat itu tentu jarak ke pertandingan berikutnya terlalu singkat. Dan hari ini yang terbaik karena kita masih punya waktu 2,5 bulan. Dan tentu resiko-risiko tetap ada. Tetapi lebih baik kita mengambil resiko daripada menyesal di kemudian hari. Nah, dan kita juga mencari tentu figur-figur yang tadi kita yakini bisa memberikan extra effort cuman kan we have to move on kan. Kita kan nggak mau stuck di sini aja. Nah, apakah dia orang yang cocok untuk mengangkat kita ke level Piala Dunia? Jujur, gue tidak yakin berdasarkan manuver-manuver yang dia lakukan selama ini, nggak di AFF, nggak di senior, nggak di itu. Untuk gue banyak hal yang nggak masuk di akal gue. Keputusan final PSSI. Pecat Geran Vandenberg, Erick Thohir panggil lagi Shin Tae-yong, tangani timnas U23 usai gagal melaju ke fase grup Piala Asia. Kabar besar mengguncang sepak bola nasional. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) akhirnya mengumumkan keputusan final terkait masa depan timnas Indonesia U23 setelah kegagalan pahit di ajang Piala Asia U23. Dalam sebuah rapat darurat yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, diputuskan bahwa Geran Vandenberg resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai pelatih kepala timnas U23. Sebagai langkah cepat untuk memulihkan kondisi, PSSI kembali memanggil Shin Tae-yong, sosok yang sebelumnya sudah sangat akrab dengan publik Indonesia, untuk menakodai kembali skuad muda Garuda. Ekspektasi tinggi dibebankan kepada Vandenberg ketika ia ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas U23 beberapa bulan lalu. Dengan rekam jejaknya di Eropa serta reputasinya sebagai mantan pemain top Belanda, banyak yang percaya ia bisa membawa warna baru dalam gaya permainan Indonesia. Namun kenyataan di lapangan jauh dari harapan. Dalam fase grup Piala Asia U23, Garuda muda tampil kurang meyakinkan. Lini pertahanan mudah ditembus, kreativitas lini tengah mandek, dan penyelesaian akhir begitu tumpul. Alhasil, Indonesia U23 gagal lolos dari fase grup, bahkan kalah melawan tim-tim yang secara peringkat FIFA tidak jauh lebih tinggi. Kekalahan itu membuat kecewa publik yang sebelumnya menaruh harapan besar. Supporter pun menilai Vandenberg gagal memahami karakter pemain Indonesia. Strategi yang ia terapkan dianggap terlalu kaku dan tidak sesuai dengan kecepatan, determinasi, serta fleksibilitas yang biasanya menjadi kekuatan utama pemain muda Indonesia. Erick Thohir tak menunggu lama. Ia segera menggelar rapat bersama jajaran Komite Eksekutif PSSI, membahas masa depan kepelatihan tim U23. Dalam rapat itu, diputuskan bahwa perlu adanya perubahan cepat demi menjaga mental para pemain muda agar tidak semakin jatuh setelah kegagalan. Keputusan ini memang berat, tapi harus diambil. Masa depan timnas tidak boleh dikorbankan. Kami perlu figur yang bisa segera mengembalikan kepercayaan diri para pemain. Demikian salah satu pernyataan resmi PSSI dalam rilis yang dirilis ke media. Setelah melalui diskusi panjang, satu nama yang langsung muncul ke permukaan adalah Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu sudah terbukti membawa banyak perubahan dalam tubuh timnas Indonesia sejak ditunjuk beberapa tahun lalu. Banyak publik sempat bertanya, mengapa kembali ke Shin Tae-yong, padahal sebelumnya ia lebih difokuskan untuk tim senior. Jawabannya cukup jelas, Shin sudah memahami kultur, karakter, serta gaya bermain pemain Indonesia. Dalam beberapa kesempatan, ia terbukti bisa membentuk skuad yang tangguh, baik di level senior maupun kelompok usia. Puncaknya, di ajang Piala Asia 2023 lalu, timnas Indonesia senior tampil berani melawan tim-tim besar Asia, bahkan mencatatkan sejarah dengan menembus fase gugur. Hal itu membuat Shin punya nilai lebih dibandingkan nama-nama lain yang sempat dipertimbangkan. Selain itu, hubungan emosional Shin dengan para pemain muda juga masih terjalin erat.
Mayoritas skuad U23 saat ini pernah diasuh olehnya ketika masih berada di level U19 dan U20. Kehadiran Shin diharapkan bisa menjadi suntikan motivasi yang membuat mental para pemain kembali terangkat. Kabar pemecatan Vandenberg dan kembalinya Shin Tae-yong langsung menjadi trending di berbagai platform media sosial. Sebagian besar supporter menyambut positif keputusan ini. Mereka menilai bahwa PSSI tidak boleh berlama-lama dengan pelatih yang gagal menunjukkan progres. Di sisi lain, ada pula yang mengingatkan agar PSSI lebih konsisten dalam memberi kepercayaan penuh kepada pelatih. Pasalnya, bongkar pasang pelatih terlalu sering bisa membuat program jangka panjang terganggu. Namun mayoritas tetap percaya bahwa langkah cepat ini adalah keputusan yang tepat demi menyelamatkan generasi emas sepak bola Indonesia. Meski disambut hangat, tugas Shin tentu tidak mudah. Ia harus segera membenahi berbagai kelemahan yang ditunjukkan Garuda Muda. Mulai dari memperbaiki lini pertahanan, meningkatkan variasi serangan, hingga membangun kembali mentalitas juara yang sempat runtuh akibat kegagalan di Piala Asia. Selain itu, jadwal padat menanti. Dalam beberapa bulan ke depan, Timnas U23 akan menghadapi ajang-ajang penting lain, termasuk kualifikasi turnamen internasional dan persiapan menuju SEA Games. Tekanan besar ada di pundak Shin untuk membawa prestasi nyata, bukan sekadar perbaikan permainan. Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI akan memberikan dukungan penuh kepada Shin Tae-yong dalam menjalankan tugas barunya. Baik dari segi fasilitas latihan, program pemusatan latihan di luar negeri, hingga penyediaan lawan uji coba berkualitas, semua akan disiapkan. Tujuannya jelas, membangun skuad U23 yang tangguh, kompetitif, dan siap menjadi lumbung pemain andalan bagi tim senior Indonesia. Langkah ini juga sejalan dengan visi jangka panjang PSSI untuk menyiapkan timnas Garuda yang mampu bersaing di level Piala Dunia. Kegagalan di Piala Asia U23 memang menyakitkan, tapi bisa menjadi bahan evaluasi berharga. Publik kini semakin sadar bahwa bukan hanya nama besar pelatih yang dibutuhkan, melainkan kemampuan memahami kultur sepak bola Indonesia. Vandenberg, dengan segala pengalamannya, ternyata kesulitan beradaptasi. Hal ini menjadi pengingat bagi PSSI agar lebih selektif dalam menunjuk pelatih, tidak hanya terpaku pada reputasi internasional, tetapi juga kesesuaian dengan kebutuhan tim. Dengan kembalinya Shin Tae-yong, optimisme baru mulai muncul. Para pemain muda yang sempat kehilangan arah kini memiliki sosok yang sudah mereka kenal dan percayai. Supporter pun kembali menaruh harapan bahwa Garuda Muda bisa bangkit dan membuktikan diri di ajang berikutnya. Momentum ini bisa menjadi awal baru bagi Timnas U23. Jika dikelola dengan baik, Indonesia tidak hanya bisa berbicara banyak di